teman-teman semuanya, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Silahkan semuanya menyiapkan ya. Kemudian saya langsung menunjuk kepada pemateri. Silahkan untuk menyampaikan, nanti saya di akhir. Ya, saya masih ada tamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Subur dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang sejarah Islam dari zaman Kerajaan Utsmani sampai ke Nusantara. Sebelum kita memulai presentasi, mungkin kita bisa ngisi post-test dulu, pre-test dulu selama 7 menit ya. Link tes akan dikirim ke chat Zoom. Untuk tesnya bisa dimulai dari sekarang.
Oke, ada semua nih ya yang ngerjain pretest. Atau ada yang masih belum? Oke, langsung mulai aja kali ya presentasinya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Subur dan teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa dan dua teman saya yaitu Fitri Umi Febrianti dan Skarlang Putri Akbar akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebentar. Bentar ya, Canva suka nge-lag. Nah, mengenai sejarah Islam di masa Utsmani dan sejarah Islam di Nusantara. Oke, di Utsmani itu kita mulai dengan overview. Jadi, Turki Utsmani itu daulah yang paling besar dan yang paling lama berdiri dibanding daulah-daulah Islam lainnya. Ini ada di pretest ya, yang jawabannya benar. Selamat. Terus yang kedua, daulah ini itu salah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan puncak kejayaan dari daulah Turki Utsmani ini dalam memperluas wilayah ekspansi itu adalah di tangan Sultan Sulaiman I. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Turki Utsmani meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Balkan, Yunani, Bosnia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, sampai ke batas Sungai Danube, dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Nah, pembentukan pemerintahan. Jadi awal mulanya bangsa Turki dari suku Oghuz yang saat itu mendiami wilayah Mongol ini pindah ke dataran tinggi di Asia Kecil yang dipimpin oleh Artogol karena mendapat serangan dari pemerintah Mongol. Terus di Asia Kecil mereka ini mengabdikan diri kepada Sultan Ali Dinwa yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Nah, kemudian Artogol ini meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, terus kepemimpinannya dilanjutin sama anaknya Utsman bin Artogol. Nah, kemudian bangsa Mongol itu menyerang Daulah Turki Saljuk dan Sultan Al-Aigimi yang tadi ini itu terbunuh. Nah, Utsman anaknya Artogol itu mengambil alih kekuasaan atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat inilah Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia Kecil dengan sultan pertamanya itu Utsman I. Jadi namanya Daulah Turki Utsmani karena sultan pertamanya itu namanya Utsman. Terus selanjutnya ini ada perluasan wilayah kekuasaan oleh Utsman I. Jadi pas
Sultan Utsmani jadi sultan ya gitu, jadi yang meminta-minta, yaitu mengirimi surat kepada raja tetangga. Jadi di surat itu tuh ada 3 pilihan. Yang pertama masuk Islam, yang kedua membayar upeti, atau yang ketiga perang. Jadi raja-raja tetangga itu disuruh milih. Terus Utsman I juga menyerang daerah berbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brusa tahun 1317 Masehi. Setelah itu diganti kepemimpinannya ke Murad I. Yang pertama, di masa pemerintahan ini, Murad I itu memantapkan keamanan dalam negeri. Dia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Nah, kaisar-kaisar yang ada di benua Eropa itu tidak ada pilihan lain kecuali mengakui eksistensi Daulah Turki Utsmani di Eropa dan menyatakan bersahabat dengan sultan tersebut. Nah, kerajaan Balkan cemas, lalu meminta bantuan kepada Paus Urban V untuk meminta bantuan pada Raja Eropa Barat untuk membentuk kekuatan Islam. Nah, tapi ada Raja Serbia namanya Oracle ini itu nggak sabaran. Dia langsung nyerang aja tuh, terus pecahlah peperangan di Maritza. Nah, Raja Serbia ini kalah sehingga Balkan pun masuk ke dalam wilayah kekuasaan Sultan Murad I. Selanjutnya, Paus Urban V yang tadi itu mengobarkan semangat perang. Nah, tapi Bayazid itu penggantinya Murad I itu bisa ngancurin pasukan sekutu Kristen. Terus mereka juga melakukan penaklukan di Asia, yaitu di Kerajaan Karman. Ini pecahan dari Kerajaan Ilkhan. Terus di sini juga ada memilih pemuda Kristen setelah masuk Islam dididik menjadi militer, sehingga lahirlah tentara elit Turki yang diberi nama dengan Janissary. Selanjutnya ada Sultan Bayazid. Nah, pada 2 tahun pertama kepemimpinannya, ini di 1389, Sultan Bayazid itu udah berhasil merebut Kosova. Terus pada 1393, Sultan Bayazid ini mengirim pasukan di bawah komando anaknya, yaitu Sultan Sulaiman, untuk menyerang Bulgaria. Nah, ketika Bayazid mempersiapkan ekspansi ke Konstantinopel, tentara Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng hendak melakukan penyerangan ke Asia Kecil. Nah, pertempuran hebat pun terjadi di Ankara itu pada tahun 1402. Tapi baru aja mulai pertempuran, tiba-tiba serdadu bangsa Tartar yang ada di barisan Bayazid ini berpihak kepada Timur Leng. Jadi ada yang berkhianat gitu dari pasukannya Bayazid. Terus dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, pasukannya jadi kocar-kacir dan dia bersama anaknya Musa itu tertawan dan wafat dalam tawanan setahun kemudian, itu pada tahun 1403. Terus ada Sultan Muhammad I. Nah, Sultan Muhammad I ini dapat menguasai kembali wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani selama kurang lebih 10 tahun. Terus setelah Timur Leng meninggal pada tahun 1405, Kesultanan Mongol itu pecah belah, jadi kayak gantian gitu loh, dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Jadi ini tuh menyebabkan Kesultanan Mongol jadi hancur gitu loh. Terus pemerintahan ini dilanjutkan oleh anaknya Sultan Murad II dari tahun 1421 sampai 1451 Masehi, dan diwarisi lagi kepada anaknya itu Sultan Muhammad II. Di mana nanti pas Sultan Muhammad II ini bisa Turki Utsmani bisa menguasai Konstantinopel. Jadi ini masuk ke masa kejayaan. Nah, Sultan Muhammad II itu bergelar Al-Fatih, atau artinya itu sang penakluk. Nah, kenapa sih dia sampai dapat gelar ini? Tadi yang saya bilang, dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel. Terus Sultan Muhammad II ini juga terlebih dahulu, jadi kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel? Dia tuh pakai strateginya nih. Dia ngebangun sebuah benteng yang tinggi, dan benteng itu diberi nama Runul Hisar. Benteng ini berfungsi sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Jadi di-prepare
disiapin banget gitu sampai bikin benteng. Terus sebelum penyerangan dilakukan, Sultan bersama-sama dengan para pengiringnya mengiringi parit pertahanan Konstantinopel untuk menganalisa segi kekuatan dan segi kelemahan lawan untuk mencarikan cara yang tepat untuk nyerangnya nih, gimana biar tembus gitu ke dalam. Terus Sultan Muhammad II ini akhirnya melakukan penyerangan ke Konstantinopel melalui Selat Bosporus. Sultan ini memerintahkan pemindahan kapal-kapal melalui daratan. Jadi pas mau nyerang itu kalau nggak salah selat-selatnya itu digembok, pokoknya ditutup rapat gitu kan, sehingga kapal-kapal tuh nggak bisa lewatin jalur air. Jadi akhirnya kapal-kapalnya digeret gitu, didorong di daratan. Nah, pada tanggal 29 Mei 1453 subuh-subuh itu penyerbuan terakhir dilakukan. Maryam berhasil membobol dinding tembok sehingga mereka dapat masuk menyerbu ke dalam. Maka kaisar terbunuh. Konstantinopel pun jatuh, terus tentara Islam menang menaklukkan Konstantinopel tersebut. Nah, tindakan strategis yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II setelah menaklukkan Konstantinopel adalah memindahkan pusat pemerintahan atau ibu kota Daulah Turki Utsmani dari Adrianopel ke Konstantinopel. Terus di masa kejayaan ini juga itu ada gereja Hagia Sophia yang dimodifikasi dan disulap jadi masjid karena sebelumnya gereja. Terus ini ada membangun masjid baru bernama Masjid Jami Muhammad Al-Fatih. Terus Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga membangun sekolah-sekolah, pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan panti-panti sosial. Selain itu, dia juga membangun sebuah masjid di dekat makam Abu Ayyub Al-Ansori yang tewas dalam penyerangan pertama ke Konstantinopel pada tahun 678 Masehi. Terus ini masuk ke maaf, ini kayaknya ketukar deh. Bentar. Jadi Sultan Salim itu sebelum Sultan Murad kayaknya deh. Jadi ini tuh periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Jadi dia mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir. Akhirnya karena penyakit yang dideritanya, Sultan Salim I ini wafat pada tanggal 2 September 1520 dalam suatu perjalanan pulang dari Istanbul ke Adrianopel. Sebentar, kayaknya ini kebalik. Oke, dilanjut aja dulu kali ya. Ini pada masa pemerintahan Sulaiman I Al-Qanun. Jadi Sultan Sulaiman ini berhasil mendudukan Irak, Belgrado, Rhodes, Syria, Hijaz, dan Yaman pada tahun 1529. Dengan demikian, pada masanya luas wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu mencapai klimaksnya. Hal itu mencakup dari Asia Kecil, Irak, Armenia, Syria, Hijaz. Ini pokoknya yang tadi dijelasin pada slide pertama tuh yang di overview. Terus selanjutnya ini ada masa kemunduran Kerajaan Utsmani. Jadi masa kemunduran atau kemerosotan Turki Utsmani ini dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 sampai sebelum Turki menjadi republik 1923 di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Ini penerusnya Sultan Salim I itu kalah perang dari
Angkatan Laut Spanyol sehingga Tunisia direbut musuh. Terus Sultan Murad II, ini Murad III, itu berkepribadian jelek dan suka memperturutkan hawa nafsu. Tetapi Tunisia dapat direbut kembali. Dia masih bisa nih ngerebut Tunisia walaupun kepribadiannya jelek. Dia juga bisa menguasai Tiflis Syamruddin di Laut Hitam dan mengalahkan gubernur Bosnia pada tahun 1593 Masehi. Nah, setelahnya di luar negeri, pas di masa kemunduran ini tuh kejayaan Turki Utsmani udah kayak memudar gitu. Sedangkan di dalam negeri itu timbul pemberontakan-pemberontakan seperti di Syria di bawah pimpinan Kurdi al-Julat. Di Lebanon di bawah pimpinan Amir Fakhruddin. Nah, terus negara tetangganya itu juga perang gitu. Seperti terjadi peperangan dengan kerajaan Persia di bawah. Terus selanjutnya ini ada tentara elit kebanggaan yang tadi Yenisari dan itu ada lagi satu lagi, dan andalan Turki ini ikut memberontak karena tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kita mengetahui tentang sejarah dari Kerajaan Turki Utsmani, sekarang pertanyaan itu, ada nggak sih hubungannya dari Kerajaan Turki Utsmani dengan Islam yang ada di Indonesia? Boleh dilanjut. Nah, jadi ternyata mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin, ada hubungannya, yaitu salah satunya adalah dengan kerajaan yang di Aceh. Jadi Aceh itu merupakan kerajaan Islam salah satunya di Asia Tenggara yang mengupayakan hubungan serius dengan Turki Utsmani. Dalam konteks ini, Aceh adalah kerajaan Nusantara terdepan dalam membangun aliansi kekuatan dengan Turki Utsmani. Kondisi geopolitik yang telah dirancang yang telah mendorong kerajaan tersebut melakukan kerjasama politik militer yang lebih intensif. Boleh dilanjut. Nah, jadi sebelumnya latar belakangnya itu kenapa bisa berhubungan, Aceh bisa berhubungan dengan kerajaan Turki Utsmani itu adalah ketika Aceh harus berhadapan dengan Portugis yang sedang berkuasa di Malaka sejak tahun 1511, bagi Aceh, Portugis Malaka itu adalah salah satu persoalan yang bisa menghambat perkembangan Aceh menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Nusantara. Dalam konteks ini, Aceh menjalin kerjasama dengan Turki Utsmani yang tengah tampil sebagai kekuatan Islam terdepan di daerah Timur Tengah, dan juga berkepentingan untuk terlibat dalam jalur perdagangan rempah di Lautan India. Nah, sejak zaman ke-16, seiring kemunduran relatif para pedagang Arab, Turki Utsmani mulai membuat kehadirannya terasa secara politik dan militer di kawasan Lautan India. Meskipun sulit untuk menentukan jumlah orang dan volume perdagangan, satu hal yang pasti adalah bahwa informasi mengenai kehadiran berikut ancaman Portugis di Lautan India sudah disadari oleh para komandan Turki Utsmani. Jadi kita mengutip dari salah satu buku yang judulnya itu Cortesao yang ditulis pada tahun 1944, itu mengatakan keberadaan para pedagang Utsmani di Pasai seperti dicatat pada Torres itu disadari oleh para komandan militer Turki Utsmani. Jadi sangat mungkin keberadaan mereka menjadi sumber informasi tentang Portugis seandainya awak kapal Muslim yang berusaha di blokade Portugis itu saat itu sedang menuju Jeddah. Nah, informasi ini kita kutip dari buku Peacock dan Gallop yang ditulis pada tahun 2015. Jadi dengan demikian, persaingan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Lautan India antara Turki Utsmani dan Portugis telah tumbuh sebelum hubungan diplomatik dengan Aceh terjalin secara formal. Jadi ternyata Turki Utsmani itu udah ada sedikit koneksi dengan Portugis sebelum Turki Utsmani ada koneksi dengan Aceh. Jadi kalau hubungan Turki Utsmani dengan Aceh itu baru berlangsung pada tahun 1537 atau 1538. Jadi dalam hal ini laporan dari Salman Reis menjadi bukti kuat dari perhatian dan kekhawatiran Turki Utsmani terhadap kondisi laut di India. Boleh dilanjut. Nah, ini adalah contoh dari catatan
laporan Salman Reis yang tadi kami bilang menjadi bukti kuat tentang perhatian dan kekhawatiran Turki Utsmani terhadap kondisi di Laut India. Jadi catatannya itu mengatakan Portugis itu juga menguasai pelabuhan di daerah Pasai di Laut Besar yang disebut dengan Syamatiran atau di daerah Sumatera. Jadi terletak di sebuah pulau Ceylon yang telah disebutkan terdahulu. Dikatakan mereka atau Portugis mempunyai 200 orang kafir di sana. Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera. Kelihatannya seluruh rempah-rempah datang dari pulau ini. Sekarang rempah-rempah tersebut akan jatuh ke tangan Portugis. Dulu sebelum Portugis menguasai pelabuhan itu, kita mendapat banyak penghasilan dari rempah-rempah yang diperdagangkan di Mesir, juga banyak barang yang tersedia. Dikatakan bahwa Portugis yang terkutuk itu menguasai pelabuhan-pelabuhan yang disebutkan tadi hanya dengan 200 orang. Karena ketika kapal-kapal kita telah siap dan insya Allah bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi. Karena satu benteng tidak mampu menyokong yang lain dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu. Nah, catatan ini kita ambil dari jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin. Boleh dilanjut. Oke. Jadi seharusnya ini tadi ada bagian persentase jawaban dari pretest, tapi sepertinya belum muncul. Terus jadi selanjutnya akan dijelaskan tentang bentuk hubungan dari Kerajaan Utsmani dengan Kerajaan Aceh. Jadi hubungannya itu ada dua, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan militer. Jadi untuk hubungan diplomatik itu, para Sultan Utsmani mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin keamanan perjalanan ibadah haji, termasuk mereka yang berasal dari kawasan Nusantara dan mereka yang langsung menuju Mekah tanpa hambatan berarti. Nah, jadi maksudnya itu para Sultan di Utsmani itu langsung bisa memberi jalur untuk masyarakat termasuk di Nusantara untuk langsung menuju Mekah tanpa hambatan berarti. Bahkan Sultan Sulaiman pada tahun 1538 melepaskan armada tangguh di bawah komando Gubernur Mesir Khadim Sulaiman Pasha untuk membebaskan semua pelabuhan yang dikuasai oleh Portugis, termasuk yang ada di Aceh, dan karenanya mengamankan pelayaran haji ke Jeddah. Kalimat ini kami kutip dari jurnal yang ditulis oleh Azra pada tahun 1994. Dengan demikian, dinasti Utsmani telah memberi kontribusi penting bagi tumbuhnya perjalanan naik haji ke Mekah yang kemudian menciptakan jaringan intelektual keagamaan seperti yang akan dibahas lagi nanti. Dalam konteks demikianlah hubungan diplomatik Kerajaan Aceh dan Nusantara secara umum dengan dinasti Utsmani terjalin. Nah, untuk hubungan militer itu, Aceh menerima kedatangan utusan Turki yang ahli membuat senjata. Sehingga atas bantuannya banyak meriam berukuran besar dan dibuat di Aceh. Salah satunya yang paling terkenal diberi nama dengan Lada Sejupak. Karena itu, pada masa kejayaannya Aceh diberitakan telah memiliki 1.200 meriam, 800 diantaranya berukuran besar. Jadi, ceritanya itu sekitar tahun 1560-an, Sultan Alauddin Al-Qahar yang diketahui juga telah mengirim utusan ke Istanbul dengan tugas membawa pulang senjata api dan amunisi dalam rangka menghadapi Portugis di Malaka. Utusan Aceh tersebut datang di Istanbul setelah mengambil perjalanan berbahaya di Laut Merah. Di Laut Merah itu, kapal mereka juga dihadang oleh Portugis. Nah, meskipun gagal mempersembahkan hadiah berupa emas, seperti permata dan rempah-rempah, duta Aceh tersebut tetap berhasil mendapatkan bantuan militer dari Turki yang berupa bantuan untuk membuat senjata lebih spesifiknya meriam. Nah, jadi meskipun serangan Portugis Malaka selalu berhasil digagalkan, hubungan diplomatik Aceh dan Utsmani terus berlanjut pada masa kepemimpinan Kerajaan Aceh berikutnya. Jadi, setelah banyak penelitian dilakukan, para peneliti tersebut umumnya berpendapat bahwa hubungan Aceh Utsmani ini hanya berlangsung pada abad ke-16 saja. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pembaruan Islam di Indonesia.
Tidak seperti di Turki Utsmani yang pembaruannya berfokus pada penataan organisasi politik, sistem pembaruan di Indonesia terfokus pada ilmu pengetahuan. Sebelum mengalami pembaruan, sistem pendidikan Indonesia bersifat non-klasikal. Setelah itu, sistem pendidikan Indonesia banyak menggunakan sistem klasikal. Pada awal abad ke-20, muncul tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan H. Hasan. Next. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, antara lain yang pertama yaitu kembalinya ulama-ulama yang sempat mengenyam pendidikan di Mesir dan Saudi Arabia. Ide-ide yang mereka peroleh setelah belajar dari Timur Tengah itu menjadi wacana pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, terdapat jalur lain yaitu orang yang pulang dari haji serta tafsir majalah Al-Manar yang sempat dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan tercatat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah bertemu dan bertukar pikiran dengan Rashid Ridho ketika melaksanakan ibadah haji. Next. Dan yang kedua yaitu kondisi tanah air yang sedang dijajah. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan kolonial menggunakan sistem klasikal. Sistem pendidikan ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebagian tokoh Islam berupaya untuk mengadakan pembaruan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya. Yang pertama itu pada zaman kerajaan. Terdapat perbedaan tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia secara pasti. Terdapat sejarawan yang berpendapat bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-13. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7. Yang pasti, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. Next. Di Aceh itu pendidikan lahir, tumbuh, dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Islam. Masyarakat Aceh dapat dengan mudah menerima Islam sebab Islam sendiri datang dengan cara yang damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, serta jalur kesenian dan pendidikan yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Aceh. Aceh merupakan tempat masuknya Islam pertama kali hingga ke seluruh Nusantara. Next. Nah, perkembangan pusat pendidikan pada masa kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kurikulum di Samudra Pasai pada pada tingkat dasar yaitu yang pertama yaitu belajar menulis dan membaca hijayah. Yang kedua yaitu mempelajari fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, kurikulum pada tingkat advance atau tinggi, yaitu materi pendidikannya tajwid, lagu qasidah, serta pengajian kitab. Yang kedua, pada Kerajaan Perla, kurikulum pada elementer atau dasar, yaitu belajar menulis dan membaca huruf hijaiyah, serta membaca Al-Quran. Pada tingkat majelis taklim tinggi atau perguruan tinggi, yaitu belajar bahasa Arab, tasawuf, mantik, serta mempelajari kitab. Yang ketiga yaitu Aceh Darussalam. Kurikulumnya pada tingkat maunasah atau rendah yaitu membaca dan menulis Arab serta ilmu agama. Yang kurikulum pada perguruan tinggi yaitu teologi, mempelajari teologi, metafisika serta tasawuf. Yang keempat yaitu Kerajaan Demak. Kurikulum pada pesantren Kerajaan Demak yaitu mempelajari pengajaran agama serta kitab suluk. Yang kelima yaitu Kerajaan Mataram. Kurikulum pada anak usia 7 tahun Kerajaan Mataram yaitu mengaji Al-Quran, serta anak yang sudah khatam Al-Quran yaitu mengkaji kitab. Next. Pada masa kolonialisme, 1916 dan Peter Koen dari Belanda mendarat di Jakarta. Hal itulah yang menjadi awal penjajahan Belanda di Indonesia. Bangsa Belanda pun kemudian memperluas penjajahannya dalam bidang ekonomi, politik, termasuk agama. Next.
Pada masa kolonial, kualitas pendidikan Islam cenderung menurun. Belanda sebagai penjajah pada masa itu juga bertujuan untuk menyebarkan agama Nasrani, cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga ingin memundurkan Islam karena apabila agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang, Belanda tidak akan bertahan lama karena agama Islam merupakan agama yang membenci penjajahan. Boleh dilanjut? Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pergerakan yang menentang Belanda dan mengakibatkan kekuasaan Belanda tidak bertahan lama. Sejalan dengan pola ini, kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Terdapat dua ciri pendidikan Islam pada masa Belanda, yaitu dikotomis. Dikotomis itu suatu keadaan atau sikap yang saling bertentangan, dan yang kedua yaitu diskriminatif. Diskriminatif ada di mana setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama yang pada akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam. Next. Organisasi Islam yang berkembang sebelum masa kemerdekaan, yaitu yang pertama Jamiatul Khair. Al-Jamiatul Khairiyah atau yang lebih dikenal sebagai Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1905 yang beranggotakan mayoritas kalangan Arab. Program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar serta pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pendidikan. Organisasi yang kedua yaitu Al-Irsyad. Al-Irsyad adalah pecahan dari Jamiatul Khair. Al-Irsyad mempunyai tujuan membangun dan memelihara gedung-gedung pertemuan sekolah dan unit percetakan. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah untuk membebaskan umat Islam dari kebekuan dalam segala bidang kehidupan dan praktek agama yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang keempat yaitu Persis. Persatuan Islam atau Persis didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Yang kelima yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 13 Januari 1926 yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Next. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa Jepang. Kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam antara lain yang pertama yaitu mengubah kantor Fur Islamic Zakan pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua yaitu pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang keempat yaitu mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gahar Muzakir, dan Bung Hatta. Yang kelima yaitu diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan. Yang keenam yaitu diizinkannya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI terus beroperasi sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Surya. Jepang terlihat pro-Islam karena sesuai dengan tujuannya Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia. Boleh di next. Pendidikan Islam setelah kemerdekaan. Pendidikan agama Islam diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12
Pasal 20 yaitu yang pertama, di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Yang kedua, cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Next. Agar pondok pesantren semakin berkembang, dikirimlah para ulama untuk menuntut ilmu ke Timur Tengah kembali, bahkan ke Eropa. Kemudian para ulama memfokuskan kembali agar pendidikan Islam berpusat pada pondok pesantren. Hal tersebut mendapatkan hasil yaitu pada laman situs pendis.kemenak.go.id dimuat data statistik pondok pesantren pada 2011-2012 yaitu pendataan pondok pesantren mendata 27.230 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada aspek kelembagaan, populasi pondok pesantren tersebar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh pondok pesantren di Indonesia, dengan rincian Jawa Barat sebanyak 7.624 atau 28%, Jawa Timur 6.003 atau 22,05%, serta Jawa Tengah 4.276 atau 15,7%, dan Banten 3.500 atau sekitar 12,85%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sub pembahasan terakhir, kami akan membahas apa sih hubungannya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara dengan agama Islam. Jadi mengutip dari pendapat Natsir pada tahun 2001, itu secara universal agama ditinjau dari setiap korelasi hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Maka agama Islam sendiri mempunyai falsafah hidup, mempunyai satu ideologi, sebagaimana Kristen mempunyai falsafah hidup dan ideologi, juga seperti orang fasis atau komunis mempunyai falsafat hidup dan ideologinya sendiri. Jadi bagaimanakah ideologi seorang Muslim itu? Ideologi seorang Muslim itu adalah sangat luas dan panjang keterangannya kalau mau direntang panjang. Boleh dilanjut. Nah, jadi ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama itu berpandangan antara agama Islam dengan negara adalah satu. Jadi satu, dan tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, karena memang kedaulatan itu berasal dari tangan Tuhan. Serta para tokoh Islam yang menganut ini diantaranya adalah Hasan al-Banna, Said dan Abu al-Ala al-Maudi. Untuk paradigma kedua, yaitu memandang agama dan negara berhubungan secara simbolik interdependen, yaitu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena melalui negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara pula memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Para intelektual Muslim yang berpendapat seperti ini, contohnya adalah Muhammad Hussein Haikal, Al-Muwardi, Fazlur Rahman, dan Komarudin Khan. Lalu untuk paradigma terakhir, yang ketiga, yaitu hubungan antara agama dan negara itu bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbolik interdependen. Dengan kata lain, antara agama dan negara terpisah hubungan sama sekali. Jadi ini agak berkontradiksi dengan paradigma pertama. Jadi tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. Salah seorang pemrakasa paradigma ini adalah Ali Abad al-Rizik. Dan kemudian diikuti oleh Tanah Hussein, dan ketiga paradigma di atas dinilai terdapat perbedaan cara pandang atau metodologi dalam memahami realitas dalam menemukan tentang tarik ulur antara agama negara sehingga mempengaruhi sistem ketatanegaraan dewasa ini. Jadi untuk secara spesifiknya dengan Indonesia, itu
ada beberapa poin-poin dalam Pancasila yang berhubungan dengan agama Islam, seperti Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi itu merupakan perwujudan dari kalimat Qul Huwallahu Ahad. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna pentingnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan itu juga tercantum pada pidato Nabi pada saat Haji Wada di Bukit Arafah. Jadi bahkan sebelum negara-negara di daerah barat itu berkoar-koar tentang kemanusiaan, Nabi telah menekankan tentang nilai kemanusiaan. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia bermakna sekalipun umat Islam merupakan mayoritas, kita harus tetap hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Lalu sila keempat tentang musyawarah. Musyawarah merupakan jantung dalam masyarakat. Musyawarah harus selalu dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa bahwa pendapat mereka tidak diperhatikan gitu. Jadi untuk sila terakhir keadilan sosial juga merupakan perintah yang tertulis dari kitab suci Al-Quran. Bahkan sebagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga merupakan cerminan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, contohnya itu dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ada pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu contoh yang terakhir kesimpulannya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan tafsiran tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelum masuk ke sesi diskusi, ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Oke, mungkin selanjutnya kami akan menampilkan hasil dari pretest tadi. Jadi mungkin bisa gantian nih. Oke, di situ aja deh. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, itu daulah yang paling besar dan paling lama berdiri di antara daulah yang lain itu adalah Daulah Utsmani. Karena tadi itu mungkin dari pokoknya di sini ada 50% yang benar sama. Terus pertanyaan kedua itu ada siapa yang memimpin bangsa Turki pindah dari Mongol ke ini Asia Kecil ya kalau nggak salah. Nah, jadi jawabannya itu Artogol. Nah, sukunya yang dipimpin itu namanya suku Oghuz. Dan di Asia Kecil, mereka itu mengabdikan diri kepada Sultan Alaeddin II. Gitu. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan yang bukan merupakan bentuk hubungan dari Utsmani dan Aceh. Ada 15 orang dari 32 responden yang menjawab dengan benar, yaitu di sekitar 46%. Jadi, seperti yang tadi telah dijelaskan, hubungan diplomatiknya itu berupa bantuan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, dan militer itu bantuan untuk membentuk senjata, lebih spesifiknya meriam. Untuk yang selanjutnya itu menurut sejarah di manakah Islam masuk pertama kali. Tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa Islam pertama kali itu masuk di Aceh. Yang responden yang benar itu 29 orang dengan persentase sebanyak 90,6%. Selanjutnya suatu sikap
saling bertentangan antara pendidikan Islam dengan pendidikan Belanda disebut dengan yang benar itu yaitu dikotomis. Dikotomis yaitu suatu keadaan atau sikap saling bertentangan yang pada saat itu adalah adanya pertentangan antara pendidikan Belanda dengan pendidikan Islam. Yang diskriminatif itu pada saat Belanda, setiap guru agama Islam harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama yang pada akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam. Terdapat 13 responden yang benar, yaitu sekitar 49, sekian persen. Nah, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya adalah salah satu pasal membahas tentang kebebasan untuk memeluk agama. Itu tadi penjelasannya terakhir banget, yaitu jawabannya pasal Undang-Undang Dasar pasal 28E, terdapat 27 dari 32 responden yang telah menjawab benar, yaitu sekitar 84,4%. Nah, oke. Setelah ini kami akan membuka sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Fitri. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik, dipersilahkan untuk Shalom Nur Fadilah. Dipersilahkan untuk Shalom Nur Fadilah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam. Perkenalkan saya Shalom Nur Fadilah. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai Islam yang pertama datang ke Indonesia adalah tempat pertama kali di Indonesia itu ada di Aceh. Terus yang ingin saya tanyakan mengenai jelaskan kondisi geopolitik Aceh yang mendorong kerajaan Aceh melakukan kerajaan politik militer lebih intensif seperti yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Terima kasih, Salam, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Syalaisa. Oke, terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Saya Syalaisa izin bertanya mengenai sistem pemerintahan itu ada dua jenisnya, ada yang sistem non-klasikal sama klasikal. Boleh diberitahu apa pengertian beserta perbedaannya dari dua jenis sistem tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih, Ica. Selanjutnya, Karisa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Karisa Izati, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan kalau ketika masa kolonial itu bangsa Belanda berusaha menghalangi penyebaran sama pendidikan Islam. Nah, lebih tepatnya apa yang dilakukan oleh Belanda untuk melakukan hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih, Karisa. Mungkin pertanyaannya ditampung dulu. Izinkan kami kelompok 4 untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Mohon maaf karena pertanyaannya ditulis di slide, jadi dilanjutkan aja ya. Selanjutnya, Radit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Radin, izin bertanya. Dalam pembaharuan pendidikan Islam yang ada di PPT tadi kan disebutkan bahwa pendidikan kolonial menggunakan sistem klasik. Nah, sistem klasik itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Radin, atas pertanyaannya. Selanjutnya dilanjutkan Eugenia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eugenia Angela Andrian. Saya ingin bertanya, cerita tentang masa kejayaan Muhammad Al-Fatih atau yang biasa disebut Muhammad II sangat banyak kan diperbincangkan nih. Lalu, apa sih faktor penyebab kemunduran dari kejayaan Muhammad II itu? Saja, terima kasih. Terima kasih, Ale. Selanjutnya, Ayu Maimunah.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, mengapa Turki Utsmani menjadi satu-satunya daulah yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Saya ingin bertanya, apa ada faktor yang mempengaruhi atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Ayu. Untuk selanjutnya, Destia. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk bertanya. Tadi kan pada bagian bentar. Pada bagian ciri-ciri dari pendidikan Islam pada masa Belanda itu kan ada dua, yang yaitu dikotomis dan diskriminatif. Nah, boleh nggak dikasih contoh tindakannya dari kedua ciri itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih, Destia. Selanjutnya, Rista, silakan untuk bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rista izin bertanya. Tadi di PPT juga sudah disebutkan bahwa Turki Utsmani itu fokus pada penataan organisasi politik. Nah, pertanyaan saya, mengapa pada Turki Utsmani tersebut memfokuskan pada penataan organisasi politik dan apakah tidak ada pembaharuan dalam bidang yang lain? Terima kasih. Terima kasih, Rista. Untuk selanjutnya, Najma. Ya, jadi kan selain ilmu pengetahuan, tadi kan ada yang pembaruan Islam gitu kan di Indonesia. Terus itu dibilang katanya ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, apakah ada pembaruan Islam lainnya yang terjadi di Indonesia? Dan bagaimana Turki Utsmani sendiri itu berpengaruh terhadap pembaruan Islam di Indonesia? Terima kasih, Aca. Untuk selanjutnya, Nabila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Salsabila ingin bertanya, apa penyebab pasukan Sultan Salim II kalah perang dari Angkatan Laut Spanyol sehingga Tunisia direbut oleh musuh? Terima kasih. Terima kasih, Nabila, untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Gevira. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Gevira izin bertanya. Dalam PPT disebutkan Sultan Muhammad II itu menaklukkan Konstantinopel dengan cara berperang. Nah, kenapa sih Sultan Muhammad II itu melakukan penaklukan dengan cara penyerangan? Apa tidak ada cara lain? Terima kasih. Terima kasih, Gevira. Selanjutnya, Sarah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, tadi kan disebutin beberapa organisasi Islam. Nah, apa sih peran utama organisasi Islam sebelum kemerdekaan itu? Apakah sangat berpengaruh terhadap pendidikan Islam pendidikan Islam di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, Sarah. Untuk yang terakhir yaitu Putri Nuraini, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Nuraini izin bertanya. Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih sangat dikenal karena dirinya dapat menaklukkan Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan terbesar di dunia di usianya yang masih sangat muda, yakni 21 tahun. Menurut presentan, apakah keberhasilannya tersebut berasal dari penyusunan strateginya yang luar biasa, ataukah ada hal lain yang juga mendukung keberhasilannya? Terima kasih. Terima kasih, Putri. Untuk selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi. Terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya mau jawab pertanyaan dari Eugenia, yaitu apa sih faktor penyebab kemunduran dari kejayaan Daulah Turki Utsmani. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu ada banyak. Di antaranya itu wilayah kekuasaannya yang luas. Jadi kan setelah ekspansi-ekspansi yang banyak itu yang dilakukan sebelum-sebelumnya, itu kan wilayahnya jadi tambah luas banget kan. Nah, jadi itu menyebabkan pemerintahan di Daulah Utsmani itu kesulitan itu menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani itu jadi nggak beres. Sementara penguasaannya sangat berambisi memperluas wilayah, jadi senang menguasai wilayah, tapi ngurusnya itu nggak benar gitu. Terus dia juga ikut perang terus menerus. Jadi nggak ada waktu buat ngurusin negara. Terus faktor keduanya itu ada heterogenitas penduduk. Jadi kan balik lagi ke yang menguasai wilayah yang luas, pasti juga ada penduduk yang beragam dari etnis, agama, adat istiadat. Soalnya kan lebih itu mencakup di Asia, Afrika, sama Eropa. Jadi itu beda banget kan antara orang-orang satu dengan lainnya. Terus untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang sangat luas, itu dibutuhin organisasi yang teratur gitu. Tapi kan udah dibilang tadi kan, kalau di sini administrasinya aja udah buruk gitu. Jadi di sini juga kecolongan. Terus faktor ketiga itu ada kelemahan para penguasa. Jadi sepeninggal Sultan Sulaiman, Turki Utsmani itu kan diperintah sama sultan-sultan yang lemah dan nggak bisa ngatur pemerintahan negara. Akhirnya pemerintahan itu jadi kacau. Dan kekacauan itu dibiarin terus-menerus, nggak pernah diatasi secara sempurna, maka kelamaan itu jatuh sakit dan nggak ada lagi yang bisa nyembuhinnya gitu, nggak bisa balikinnya. Dan ini juga disebabkan karena mereka itu yang sultan-sultan penerusnya udah terlalu enak gitu sama kehidupannya, jadi kayak terlena gitu loh, kan udah menangin Konstantinopel, terus udah ekspansi lagi ke luar-luarnya, jadi kayak udah merasa cukup gitu, jadi nggak ada keinginan untuk nggak ada keinginan untuk lebih baik lagi gitu. Itu Ale, apakah menjawab? Jawab Anissa, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Untuk selanjutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Syalaisya, sekaligus mau dibaringin sama Radin, soalnya hampir mirip gitu. Jadi tentang sistem klasikal dan non-klasikal. Sistem pendidikan non-klasikal itu bahwa sistem pendidikan tersebut tidak dibatasi oleh lamanya waktu belajar, mata ajarnya bersumber dari kitab klasik dan masih menggunakan metode tradisional seperti sorogan, metonan, dan juga hafalan. Selain itu, sistem pendidikan non-klasikal tidak menggunakan ijazah. Perbedaannya dengan sistem pendidikan klasikal yaitu jenjang pendidikannya dibatasi, umumnya kenaikan tingkat santri ditandai dengan bergantinya kitab yang dipelajari, terdapat ijazah, serta kurikulum dan materi pendidikan bervariasi sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Apakah Ica dan Radin menjawab? Sudah menjawab. Kalau dari aku udah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Nuraini. Pertanyaannya adalah Sultan Muhammad II itu kan ada di usia sangat muda. Apakah keberhasilannya itu hanya berdasarkan strateginya saja atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan keberhasilannya? Nah, jadi Sultan Muhammad II itu
dia itu karena dia masih muda dan mungkin pengalaman itu kurang dari yang lain-lain gitu karena faktor umur. Jadi beliau itu belajar dari kegagalan pendahulunya. Jadi untuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1451, dia langsung mengarahkan pandangannya kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya dan bersungguh-sungguh untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi seperti kita tahu, yang ia lakukan untuk menaklukkan Konstantinopel itu ada menambah personel militer dan memperkuat armada laut, membangun benteng Romano-Hisyar, menghimpun persenjataan, dan mengadakan perjanjian damai dengan beberapa rival, lalu memimpin pengepungan Konstantinopel, dan menyebarkan dakwah Islam ke Konstantinopel. Jadi, beliau itu berhasil karena strateginya, tapi ia juga belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, sehingga bisa berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi mungkin strategi yang menurut kami bisa menyebabkan berhasil itu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh Konstantinopel dan sekitarnya. Jadi tidak hanya berperang gitu, jadi ada faktor dakwahnya juga gitu. Apakah kira-kira menjawab? Sudah menjawab, terima kasih Sekar. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya, mengapa Turki Utsmani menjadi satu-satunya yang bisa menaklukkan Konstantinopel? Jadi usaha penaklukan Konstantinopel itu udah dilakuin dari zaman Umayyah atau sebelum itu bahkan. Tapi pas di Daulah Turki Utsmani itu penaklukan ini tuh direncanain jauh-jauh hari oleh Sultan Bayazid I. Jadi Sultan Bayazid ini udah mempersiapkan keturunannya nih. Jadi emang dipersiapin gitu loh, dikasih guru-guru terbaik, terus ibadahnya dikuatin gitu anak-anaknya, dan sampai ke Sultan Muhammad II. Beliau ini bisa menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang muda, kalau nggak salah 21 tahun. Itu berpengaruh karena umurnya juga, jadi kayak masih muda gitu kan ya. Dia masih punya semangat berjuang dan nggak takut gitu kan. Kalau jiwa-jiwa muda tuh nggak terlalu banyak yang dipikirin kan, nggak terlalu mikirin kemana-mana, jadi kayak langsung gas-gas aja gitu. Apakah menjawab, Ayu? Iya, terima kasih. Ya, makasih juga. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan Rista, yaitu mengapa Turki Utsmani memfokuskan pada penataan organisasi politik dan apakah tidak ada pembaharuan lain. Menurut saya, Turki Utsmani memfokuskan pembaruan pada organisasi politik karena politik pada saat itu sangat berpengaruh terhadap majunya Turki itu sendiri. Walaupun begitu, Turki juga mengadakan pembaruan, contohnya itu di bidang pendidikan, yaitu ketika Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk madrasah. Beliau juga mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum. Sultan Mahmud II mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum, yaitu Mekteb-i Ma'arif, sekolah pengetahuan umum, dan Mekteb-i Ulumu Edebi, sekolah sastra. Di kedua sekolah itu diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Selain itu, juga didirikan pula sekolah-sekolah dengan model barat, misalnya sekolah kedokteran dan sekolah teknik. Rista, apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih banyak. Terima kasih.
Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan sekaligus dari Shalom dan dari Najma. Jadi, dari Shalom dulu, Islam pertama kali datang ke Indonesia kan di Aceh. Jadi, bagaimana maksudnya kondisi geopolitik sehingga Aceh dan Utsmani itu bisa menjalankan koneksi militer yang lebih intensif. Jadi, seperti yang kita tahu, tadi yang sudah dijelaskan juga, Turki Utsmani itu sedang menguasai jalur perdagangan lewat jalur India. Nah, kalau Aceh itu lebih spesifiknya Samudra Pasai, itu merupakan tempat yang strategis gitu. Jadi pelabuhannya itu merupakan salah satu jalur perdagangan yang ramai dan jadi membuat Portugis tertarik juga kan, makanya Portugis itu berusaha menguasai. Jadi kalau untuk politiknya juga, Samudra Pasai itu merupakan kerajaan yang lumayan kuat. Jadi mungkin gara-gara dua faktor tersebut, strategis dan kerajaannya itu lumayan besar dan memiliki pengaruh dengan jangkauan yang lumayan luas, jadi Aceh itu tertarik untuk melakukan hubungan dengan Turki Utsmani yang pada saat itu merupakan kerajaan Islam yang salah satunya paling maju di daerah Timur Tengah gitu. Gimana kira-kira Shalom, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan sudah terjawab. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Najma, yaitu pembaruan Islam di Indonesia, selain dari bidang pengetahuan, apakah ada bidang lain? Apa pengaruh Turki Utsmani? Nah, kalau untuk pengaruh Turki Utsmaninya, juga tadi telah disinggung dalam presentasi itu, dalam bidang politik dan militer. Jadi, selain pengetahuan itu, Turki Utsmani itu juga kayak menginspirasi kita untuk meningkatkan kemampuan di bidang militer, seperti memperbarui senjata-senjatanya menjadi yang lebih advance, karena dengan bisa menggunakan meriam. Jadi karena kita sudah mendapat bantuan dari utusan dari Turki Utsmani untuk membuat meriam, jadi habis itu kita bisa mempunyai ilmunya gitu untuk membuat senjata-senjata yang lebih baru. Jadi, dan karena kekuatan militernya semakin kuat, maka kekuatan politiknya juga ikut menjadi semakin kuat gitu. Apakah kira-kira sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Masih kembali. Oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Kekira. Pertanyaannya itu, Sultan Muhammad II menaklukkan dengan cara penyerangan. Apa tidak ada cara lain? Berdasarkan literatur yang saya baca, dari awal taktik penyerangan itu emang udah dibuat untuk perang. Gitu. Jadi pas pertama Sultan Muhammad II ini bikin benteng, itu sebenarnya Kaisar Bizantium udah ngirim utusan buat kayak berhenti buat yang ngasih pesan buat biar Sultan Muhammad Al-Fatih II itu berhenti, jangan nyerang gitu. Tapi di situ malah diancam balik sama Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau mau nyuruh berhenti nanti kamu saya bunuh gitu. Jadi kaisarnya kan diancam dibunuh. Akhirnya pembangunan benteng dilanjutin lagi Kak. Terus nggak sampai di situ, kaisarnya itu ngirim lagi utusan. Kaisar untuk kedua kalinya berusaha untuk membujuk Sultan agar dapat mengurungkan niatnya menyerang Konstantinopel. Tapi Sultannya malah jawab,
kalau kaisar tidak suka berperang, lebih baik menyerahkan Konstantinopel saja. Jika kaisar mau menyerahkan Konstantinopel, maka sultan akan menjamin keselamatannya, akan tetapi tawaran tersebut tidak dapat diterima oleh kaisar. Jadi kalau ini pandangan pribadi saya ya, kalau menurut saya emang zaman dulu tuh kalau mau naklukin suatu wilayah, kayaknya sih emang harus perang, apalagi daulahnya itu besar kan, gitu. Jadi gitu. Mungkin kalau ada tambahan atau ada salah gitu, mungkin nanti dibenerin sama Pak Subur. Apakah menjawab, Kiki? Sudah menjawab. Terima kasih, Nisa. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Karisa, yaitu bagaimana cara Belanda menghalangi pendidikan agama Islam ketika masa kolonial. Contohnya itu ketika tahun 1882, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Selanjutnya, pada tahun 1932, keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya. Hal itu juga menyebabkan pesantren yang mulanya kebanyakan berada di kota harus berpindah ke desa agar tidak ditutup. Apakah menjawab, Karisa? Menjawab, terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Destia. Pertanyaannya itu, bisakah kami memberikan contoh tindakan dari ciri dikotomis dan diskriminatif? Jadi contohnya pada untuk sifat dikotomis itu, sebentar. Maaf, jadi untuk contoh diskriminatif itu, pada saat itu contohnya Belanda, pada saat itu setiap guru agama harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas sebagai guru agama yang akhirnya mendapat reaksi keras dari umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran belajar gitu. Jadi dalam kasus ini yang kami beri contoh itu gurunya. Jadi pergerakannya nggak bebas, harus ada izin-izin terlebih dahulu, jadi agak ribet gitu. Nah, kalau untuk dikotomis itu, jadinya adanya pertentangan antara pendidikan Belanda dengan pendidikan Islam. Jadi karena ada nilai-nilai yang nggak sinkron, jadi menyebabkan Belanda itu melarang adanya pendidikan Islam yang jadi pergerakannya itu dibatasin gitu. Jadi nggak bisa, pendidikan Islam tuh nggak bisa maju banget. Kalaupun bisa maju, itu juga sebenarnya mungkin diatur oleh Belanda. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang nggak boleh dilewatin sama mereka karena mereka takut jika tidak dibatasin gitu, kekuatannya menjadi sangat kuat sehingga bisa menjadi perlawanan terhadap pendidikan Belanda gitu. Apakah kira-kira menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Sekar. Terima kasih kembali. Oke, mungkin selanjutnya saya akan kembali menjawab untuk pertanyaan dari Sarah.
itu peran utama organisasi Islam dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, organisasi itu kan isinya kumpulan orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Jadi dalam hal ini itu visinya untuk memajukan sesuatu yang berkaitan dengan, yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi karena mereka bersatu, mereka bisa menyatukan pikiran-pikiran dari beberapa individu yang berbeda, sehingga dibandingkan jika bergerak sendiri dalam organisasi itu, tentunya pergerakannya akan lebih efektif dan lebih cepat gitu. Jadi pengaruhnya dengan pendidikan di Indonesia itu seperti mereka ada beberapa tokoh-tokoh yang misalnya membuat buku ajar untuk digunakan ke dalam pondok-pondok gitu. Jadi dengan adanya organisasi, jadi buku ajar yang dibuat tersebut bisa menyebar dengan lebih mudah, sehingga pendidikannya bisa lebih maju gitu. Apakah kira-kira menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, sekarang saya mau jawab pertanyaannya Nabila. Nah, apa penyebab pasukan Sultan Salim II kalah dari pasukan laut Spanyol sehingga Tunisia direbut? Jadi Sultan Salim II ini naik tahta itu setelah ada intrik istana gitu lah. Terus dia juga naik tahta setelah pertentangan saudara. Nah, Sultan Salim II ini juga menjadi sultan pertama yang sama sekali tidak tertarik dengan militer dan mencoba meninggalkan kekuasaan ke tangan para menterinya. Jadi ada orang namanya Wazir Agungnya Mehmed Sokollu. Dia itu seorang mualaf dari Serbia, dari daerah yang sekarang itu namanya jadi Bosnia sama Herzegovina. Itu dia yang disuruh untuk mengendalikan sebagian besar urusan negeri. Dan 2 tahun setelah naik tahtanya Salim, dia jadi pas pemerintahan di Salim II ini, itu dia kayak apa ya, nggak mau ngurusin urusan tentang militer gitu loh. Terus dia juga nyuruh orang, jadi dia nggak turun langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Terus di sini ada laporan dari Lord Patrick Kinross atas pemerintahan Salim adalah bagaimana ia memulai sebuah bab dari bukunya yang berjudul The Seeds of Decline. Ia menyaksikan pembayaran besar-besaran untuk membangun kembali angkatan perang menyusul pertempuran Lepanto sebagai awal kemundurannya. Kinross juga berkata bahwa reputasi Salim II yang suka mabuk-mabukan mengkristal dalam keputusannya untuk menyerang Siprus daripada mendukung pemberontakan Morisco di Grenada. Gitu. Jadi tadi kan udah disebut ya kalau Sultan Salim II ini punya moral yang buruk. Nah, moral yang buruk itu disebabkan karena dia suka mabuk-mabukan dan jadi keputusannya itu kayak nggak benar gitu loh. Jadi ngasal nggak tepat gitu. Perencanaan penyerangan atau pertahanan mengenai perang melawan pasukan Spanyol itu jadi nggak bagus gitu strateginya. Jadi dia kalah dan itu juga menyebabkan Tunisia direbut gitu. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, sesi diskusi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam sesi diskusi kali ini. Kami akan menyerahkan ke Pak Subur untuk mungkin memberikan feedback. Terima kasih.
Baik. Terima kasih banyak kepada kelompok 3 ya, kalau nggak salah. Kelompok inilah. Give applause semuanya untuk kelompok ini. Tepuk tangan. Kemudian, ini waktu saya berapa menit? Hanya 10 menit. Singkat sekali. Absennya nanti saya absen langsung aja ya. Hadir semua kan? Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Mohon info ya, Ketua kelas. Hadir Pak, hadir semua kayaknya, sepertinya. Maaf Pak, Mary Mustika tidak hadir Pak, soalnya sudah mengundurkan diri. Atas nama? Mary Mustika, tadi nomor 39. Yang paling bawah itu Pak. Oh, ingatkan saya ya, nanti seterusnya nomor 39. Oke, saya langsung saja karena waktunya terbatas. Saya akan menanggapi ya. Satu-satu saya buka yang ada di sini. Ini sudah saya berikan link. Moraref udah dari minggu kemarin. Belum tahu udah dibuka apa belum sama kalian. Moraref ini terus Garuda Ristek Jurnal. Kalau ini adalah link beasiswa bagi yang mau apply, informasi program beasiswa silahkan. Kalau ini buku sejarah peradaban Islam silahkan download. Terus ini adalah jurnal sejarah kebudayaan Islam. Kalau ini jurnal saya yang terbaru. Kemudian kita itu kan sekarang berada di mana? Sejarah peradaban Islam ini ya? Kelompoknya Nisa dan kawan-kawan. Tadi kami menjelaskan tentang peradaban Islam Utsmani Nusantara, Pak. Utsmani Nusantara. Kalau yang ini kapan ini? Sudah? Apa belum? Sejarah peradaban Islam sudah minggu lalu, Pak. Sudah minggu lalu ya, oke. Iya. Nah, oke. Baik. Saya akan memperkenalkan website-website untuk mencari sumber referensi. Teman-teman sekalian, ini adalah website Moraref miliknya Kementerian Agama. Jadi yang membuat ini adalah diprakarsai oleh Profesor Al-Makin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemarin kebetulan saya bertemu dengan beliau dan beliau memotivasi kepada kami. Beliau sangat mengamanatkan agar dosen dan mahasiswa berkolaborasi untuk apa? Untuk menulis artikel yang kemudian dicoba submit ke beberapa link jurnal. Gitu ya. Nah,
Jadi sekarang itu sistemnya kolaborasi dosen dan mahasiswa menulis artikel. Nah, di sini ribuan artikel, 92.000 artikel, 100 lebih penulis, dan 3.000 lebih jurnal. Kalian tinggal klik saja, misalkan minggu depan berbicara tentang sejarah pemikiran Islam. Tinggal klik, cari, nah, seterusnya. Tinggal download, mudah kan sekarang carinya. Tahu kalian minggu kemarin ada yang namanya Piagam Madinah misalkan. Piagam Madinah. Wah, ini banyak sekali ya Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah ini menurut saya perlu dibaca oleh teman-teman sekalian karena ini bangunan konstitusi awal. Jadi Rasulullah ketika di Arab, Jazirah Arab, ya, itu tidak mendirikan negara Islam, ya. Rasulullah di Arab itu tidak mendirikan negara Islam, tetapi mendirikan yang namanya perjanjian, yaitu dengan Piagam Madinah, Konstitusi Madinah, Madinah Chapter. Kalau di Indonesia kita mengenal ada Jakarta Chapter dan seterusnya. Sehingga ideologi negara kita adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sama dulu juga menggunakan Piagam Madinah dan seterusnya. Ini perlu dibaca supaya kalian memiliki wawasan yang utuh tentang konsep kenegaraan, berbangsa dan bernegara. Agar ke depan, ya, ke depan kalian menemukan pola-pola diskusi yang menghantarkan kepada ingin mendirikan negara Islam atau khilafah Islamnya. Baca dong, ya, sejarah. Baca ya peradaban waktu dulu itu bagaimana, termasuk peradaban Islam dari mulai Nabi, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Setelah Abbasiyah itu masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sebelum sampai Turki Utsmani itu baru tahu abad ke mulai mau masuk 18 sampai dengan awal abad ke-20, ya. Jadi baru ke sini Turki Utsmani itu, makanya bagi mereka yang dari SMA, SMP, ya mereka mengenal Turki Utsmani saja gitu ya, yang banyak digandrungi. Bahkan sampai sekarang filmnya sudah mulai bermunculan gitu ya. Film-film pada masa Turki Utsmani. Nah, akan terlalu panjang lebar mengenai hal itu. Nanti di akhir saja kalau mau ada yang ditanyakan tentang pembahasan ini. Tapi yang lebih pentingnya adalah saya ingin menyampaikan ini dulu. Di Garuda Ristek BRIN. Ini BRIN ini Badan Riset Nasional kira-kira. Banyak nomenklatur yang berubah. Kalian sama tinggal mengklik kata kunci di sini nanti keluar. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ini ada tamadun. Tamadun itu sejarah atau kebudayaan dalam bahasa Arab. Nama lainnya sejarah kebudayaan atau peradaban adalah sakofah. Selain sakofah ada hadoroh. Jadi yang namanya sejarah itu
dalam bahasa Arabnya syajaratun, bisa tamadun, bisa kebudayaan. Bisa juga peradaban itu as-saqafah al-hadarah. As-saqafah al-hadarah. Kemudian ini sedang call for papers, ya, sedang open recruitment jurnal atau artikel ilmiah. Saya dalam kesempatan ini mengajak teman-teman yang ingin bergabung untuk menulis artikel, ya, yang akan disubmit ke beberapa link jurnal. Silahkan nanti menghubungi ketua kelas dan wakilnya, ya, Mas Rafli dan Mbak Ale. Itu nanti misalkan ada berapa orang timnya, misalkan satu grup itu ada 2-3 orang atau berapa orang nanti yang tergabung, nanti kita kondisikan. Kita akan sampaikan juknisnya. Ya. Kayak semacam ini deadline-nya 30 September. Nanti tinggal download template-nya, template jurnalnya seperti apa. Tinggal download di sini. Supplementary file-nya di sini, ya, dan seterusnya. Nah, bagi yang ingin bergabung itu bagus sekali karena ini akan menjadi penting untuk kalian di masa yang akan datang. Melatih literasi digital, apalagi menulis artikel ilmiah yang nanti kita coba submit di beberapa link jurnal. Pada intinya, untuk menulis itu jangan dulu takut bagus atau tidak, sesuai atau tidak, ya. Menulis itu yang penting adalah tulis saja dulu, ya. Menulis saja, tuliskan aja, ngalir aja menulis itu, ngalir. Misalkan kita akan membahas apa, ya, akan membahas sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam. Sejarah kebudayaan Islam, peradaban Islam kan luas sekali. Coba kalian, salah satu table of content bisa terlihat ya. Ini peran Kolonel Maludin Simbolon sebagai Panglima Sub Teritorium Sumatera Selatan itu bisa menjadi sejarah peradaban Islam. Sejarah dakwah di tengah pluralisme agama pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun. Ini bisa. Karena makna sejarah, 1 detik pun yang sudah terlewati itu pada bagian dari sejarah, ya, dalam makna-makna yang lain. Ada lagi, ya, surat janji dan mufakat 4 Desember 1685. Bukti peran Fok dalam memelihara perdamaian Cirebon. Terus, membaca keturunan Arab di Palembang dari kedatangan hingga kini. Islam di Indonesia, Islam Nusantara. Menerapkan nilai kearifan lokal budaya Samin dalam pemerintahan di Indonesia. Ini Islam Nusantara. Sejarah hukum Islam di Indonesia. Ini Islam Nusantara, ada kerajaan Islam dan seterusnya. Sejarah Kesultanan Demak ini Islam Nusantara. Ya. Jadi seperti ini. Oke, ini jurnal Tamadun. Kalau ini Al-Mudaris, jurnal pendidikan. Pendidikannya pendidikan PAUD atau SD, ya. Saya meneliti di sini karena ini sudah terakreditasi nasional Sinta 3. Saya meneliti 3 orang. Ya, 1 jurnal 3 orang. Saya, Prof. Armai Arif, dan Pak Dr. Haryadi. Nah, saya harapkan juga begini, ada kolaborasi, kita kolaborasi. Silahkan nanti
Mbak Ale dan Mas Rafli di list siapa saja yang akan berkolaborasi. Tentunya yang berkolaborasi itu menjadi salah satu poin penilaian keaktifan. Akan mendapat poin lebih dari saya nanti. Mendapatkan nilai atau poin lebih dari saya, salah satu keaktifan. Untuk mencari sumber, kalian tinggal di sini saja. Klik di Morare, klik di Garuda, atau bila perlu kalian mengakses jurnal internasional, boleh. Buku-buku digital lainnya, boleh. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari ketua kelas dan wakil atau yang lain? Waktunya sampai akhir semester. Waktu pembuatan artikelnya. Biasanya satu artikel 20 halaman. Bahkan kurang. Standar 20 halaman. Gimana, Rafli? Maaf, Pak. Untuk ketua kelasnya si Fauzan. Fauzan. Mana Fauzan? Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Sebentar, suara saya nggak masuk nggak ya? Iya. Oh, masuk. Baik, Pak. Kenapa, Pak? Kamu mendengarkan saya tadi, penjelasan saya? Ada, Pak, yang mengenai jurnal. Jurnal artikel gitu, Pak. Iya, gimana? Paling mau nanya ini sih, Pak. Untuk kan ada kolaborasi itu ada kolaborasinya, ada batasnya gitu nggak, Pak ya? Apa bebas aja? Misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau mungkin terus, Pak, ada pertanyaan dari teman-teman ini, jurnal pembuatan artikel ini bersifat wajib apa gimana ya, Pak ya? Tidak wajib, hanya ada nilai tambahan keaktifan. Kalau wajib, nanti khawatir memberatkan. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Poinnya besar di sini. Untuk satu artikel bisa 3 orang. Targetnya tidak harus sampai submit langsung, tapi targetnya adalah membuat artikel sesuai dengan template. Ya. Membuat artikel sesuai dengan template, guidelines, dan seterusnya. Tinggal lihat template, artikel template, dan seterusnya. Biasanya dalam satu artikel 3 orang. Ya, Fauzan. Baik, Pak. Waktunya sampai akhir semester pertemuan ke-12, kita sudah cross-check pertemuan ke-12. Dan untuk tema itu bebas. Misalkan saya akan ngambil
Oke. Ini nih Islam dari, ini kan judulnya banyak ya. Ini tema besar semua ini ya. Ini tema besar semua. Misalkan umpama Mbak Ale mau ngebahas Islam dan perempuan, berarti kajian gender dalam perspektif Islam. Nah, gender ini nanti Islam dan perempuan, kajian gender. Itu kalau membaca literatur, berbagai literatur itu banyak sekali domain-domain yang bisa kita teliti, ya. Dan seterusnya, Islam dan media, Islam kebangsaan, Islam dan lingkungan hidup, berarti ini ekologi, ilmu ekologi dan seterusnya. Mbak Ale, ada tanggapan? Ale. Sampai saat ini belum ada, Pak. Di kelas ini yang terbiasa senang menulis siapa? Barangkali di SMP, di SMA-nya senang menulis KTI, karya tulis ilmiah. Angkat tangan, tidak usah malu-malu. Karena mahasiswa sekarang ya membuat karya. Najma. Maaf Baik, Pak, Najma. interupsi. Waktunya sudah mau habis ya Pak. Kebetulan beberapa teman ada kelas jam 10. Saya takut telat teman-teman gitu, seperti itu Pak. Dan untuk pertanyaan Bapak, saya pernah menulis KTI seperti itu Pak. Oke. Begitu Pak. Terima kasih. Maaf Pak. Maaf Pak Subur, mic-nya di mute. Ya, nanti saya serahkan saja ke ketua kelas lah ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banyak banyak, Pak. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.